Sobat Jejak 98, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan fenomena usahawan atau masyarakat kecil yang akan mencari sesuatu nasi terkait dengan persoalan bahwa kurun 2-3 tahun sebelumnya mengalami dampak atas penyebaran virus COVID-19, sehingga kemudian mereka dalam bergulir usaha mereka menjadi naik turun, bahkan mungkin ada yang hancur, tetapi mereka tetap berjuang untuk mempertahankan persoalan ekonomi dan kehidupannya. Nah, seberapa jauh persoalan ini menjadi problem serius dan kemudian diresponi oleh pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakatnya, sehingga betul-betul rasa nyaman, aman, dan usaha itu bisa terstimulir lebih baik. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Lawrence Tirayo yang memang juga memiliki beberapa usaha dan sering berkomunikasi dengan dan punya sebagai pemerhati yang memperhatikan usaha-usaha kecil di Sulawesi Utara, karena di hampir semua tempat, baik di Malalayang, di pusat kota, itu banyak bertumbuh usaha-usaha kecil yang memang suka tidak suka mereka harus berusaha, berjuang mengenai hidup mereka, dan usaha mereka harus bisa jalan. Apapun sebenarnya konsekuensinya mereka harus hadapi. Tapi ada problem lain, bahwa telah terjadi upaya penggusuran usaha di daerah Ring Road. Nah, seperti apa kepedulian Pak Lawrence Tirayo ini terhadap mereka, kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa yang terjadi di Pemkot Manado kemarin atas beberapa pengusaha asal Minahasa Utara di Ring Road 1. Oke, Pak Lawrence, selamat pagi Pak Lawrence. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Lawrence, kemarin saya bertemu dengan beberapa pengusaha ini, mereka diminta tanpa surat tugas, tanpa surat pemberitahuan kepada mereka agar keluar dari area di pinggir. Padahal setelah saya berbincang dengan mereka itu dulunya di depan, tetapi dibilang jangan di jalan. Mereka kemudian pindah di sebelah gol di lahan milik orang lain, katanya milik Rudi, pengusaha ayam, dan di situ mereka menyewa. Ada yang bulanan, mungkin ada yang tahunan, dari kurang lebih 10 pengusaha kecil. Nah, bagaimana Bapak melihatnya kalau ada penggusuran atau upaya pembongkaran yang tidak punya identitas seperti itu yang dilakukan katanya oleh pihak lurah maupun Pol PP? Seperti apa kira-kira mekanisme administratif? Jadi begini, terima kasih banyak. Tentunya saya sebagai pemerhati, dan juga apalagi keadaan sekarang kan kita menghadapi COVID-19 sudah memasuki tahun ketiga ini kan. Tahun ketiga ini kan sudah mulai reda, apalagi Pak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo itu sudah menyampaikan, ya, jadi sudah ada keluasan masalah. Sekarang kita beraktivitas di luar, tadinya dipaksa untuk memakai masker di mana aja, tapi sekarang sudah dibebaskan. Bukan dibebaskan tanda kutip itu membiarkan, tetapi maksudnya kalau seperti tempat-tempat tertutup kita masih melindungi, ya, tempat terbuka kita sudah bisa lepas. Tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga untuk pelepaskan masker itu sudah susah kayaknya. Tetapi ya kadang-kadang kalau kita berolahraga seperti ini, kita tentu harus lepas masker. Karena apa? Masker ini juga kan kalau hidup kita terputar di situ, nanti akhirnya CO2 juga keluar tidak panggil sirkulasi. Tapi begitu saat ini kita masih bagus, ya. Tanggapan masalah kemarin seperti Pol PP Kota Manado, ya, tentu semena-mena mereka melakukan tindakan bongkaran atau penggusuran menyangkut UMKM itu, orang-orang usaha kecil itu di pinggir jalan yang redup, kadang-kadang di situ jual biambong maupun jual bunga-bunga. Atau mereka kan menjual itu sudah bukan di pinggir jalan, tapi sudah ini kan ada aliran got, sudah di dalam. Nah, ada lahan orang lain. Tapi kan kalau berbicara lahan itu kan mereka minta izin kepada yang punya lahan. Tentunya kalau seandainya mereka nanti mau berantas seperti itu, mereka hubungi yang punya lahan siapa? Karena mereka di situ kan tidak tahu malu orang yang memakai tempat, karena mereka di situ pakai bayar apa per bulan, per hari atau per tahun kan.
mereka kita tidak tahu. Tetapi yang saya sangat menyesal juga kalau saya mendengar ini, saya sudah pemerhati ya, mereka kasihan mereka ini baru mau usaha kembali lagi dari masa pandemi sudah begitu menderita rakyat ya. Tetapi sekarang baru pemulihan ini sudah mulai ada intervensi mulai pembongkaran. Tetapi yang saya lihat, dan itu bukan cuma Pak Henry aja, saya pernah orang jualan itu di kendaraan ikan cakalang, mereka kan bukan lepas di trotoar, jadi kapan saja mereka bisa jalan. Tiba-tiba polisi Pamong Praja datang, dari jauh kita lihat mulai adu argumentasi. Ternyata ada argumentasi, kita tidak perlu bilang bahwa oh mereka kasih duit atau apa, enggak. Tapi kita lihat ini akan menjadi satu kolusi. Nepotisme ini akan terjadi di lapangan. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak mereka tugas itu tanpa izin, tanpa surat perintah. Mereka langsung semana-mana mereka bekerja. Oleh sebab itu saya sampaikan, ya, marilah kita pemerintah, khususnya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, untuk cepat melihat kepada Pol PP agar supaya semua tindakan mereka, pekerjaan mereka di lapangan atas perintah, tetapi perintah itu bukan hanya menjalankan perintah yang tidak ada dasar. Oke Pak Aloyes, terkait ini, kalaupun memang ada problem, ada yang ingin mereka bangun estetika kotanya, apakah perlu pembinaan dengan memberikan ruang waktu, misalnya kasih kesempatan 1 tahun atau 6 bulan, mereka dibina secara bina usahanya, dan kemudian mungkin diberikan modal tentang bagaimana membangun satu usaha yang berisi dan dengan tata apa yang ini, sehingga menjadi memenuhi estetika kota. Apa perlu mereka dibina, sehingga jangan langsung pengen hancurkan aja, dibina dulu baru kemudian mungkin diberikan modal, mungkin diberikan begini cara menata yang baik. Kira-kira apa perlu proses itu, sehingga jangan main hambat, kasihan dong mereka. Kira-kira bagaimana Pak? Saya pikirkan kalau berbicara demikian, memang itu kan mungkin dana ada, ya dana pembinaan UMKM ada. Ya, kalau memang ada, kenapa pemerintah tidak turun langsung? Atau dilihat di mana-mana yang mereka suka menjual, di mana-mana apa ada. Ini kan kalau penjualan bunga, penjualan biapong yang kecil-kecil, di mana-mana di pinggir jalan ada. Ya, ada kok, siapa bilang tidak ada. Tetapi bagaimana sebenarnya dibina? Dibina itu door to door langsung masuk ke mereka masing-masing, diberikan masukan pengarahan. Ya, kalaupun itu ada dana wajar kalau pemerintah membantu. Karena ini kan iya, kalau ada dana kenapa? Baru diarahkan yang terbaik. Kan juga contohnya begini, bunga-bunga itu juga mereka jual di pinggir jalan, itu kan menghias kota. Toh? Jadi kalau ada tamu-tamu datang, kota ini terhias dengan bunga. Nah, tahu bunga ini dijual, tetapi kan ini juga membantu pemerintah untuk kebagusan lingkungan. Jadi memenuhi rasa keindahan kota. Rasa keindahan kota. Tetapi kadang-kalanya juga ya, banyak yang terjadi di lapangan. Kita sudah habis dinas pulang pakai motor, kita lihat ini tiba-tiba kita yang berhenti. Ada apa? Kenapa? Kita sih nggak lihat, tapi kita bisa menjurus. Apabila demikian, bisa juga kan saudara kuliah. Kita cuma mau cari uang sedikit atau apa gitu. Kan mereka sih takut sama Pol PP. Oke, kalau kemudian Bapak melihat bahwa ada keterlibatan oknum-oknum Pol PP atau apa yang tidak paham atau tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, apa perlu mereka dibina dalam satu sistem sehingga mereka bisa bekerja baik dalam rangka membina masyarakat, karena mereka garda terdepan dalam pembinaan yang selalu kontak dengan masyarakat. Seperti apa kira-kira? Ya, saya berpikir begini, saya berbicara bukan institusi, tapi kita berbicara pribadi. Ya. Karena kalau dia sudah keluar dari kantor berarti dia sudah bicara sudah pribadi. Kalau dia di kantor institusi. Nah sekarang kalau dia keluar itu, ya dia keluar masih pakai seragam. Oleh sebab itu kalau datang ke satu TKP atau satu lokasi yang ada seperti menjual apapun bahan-bahan, kalau mereka datang, oh dia masih tugas, dia datang. Nah kita kan tidak tahu. Hanya saya sarankan kepada Pak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Ya. Pak, tolong Pak, Bapak sebagai pemimpin, ya. Bapak sebagai pemimpin di Kota Manado ini, orang nomor 1 di Kota Manado, maupun Pak Andi Ango maupun Pak Richard Suara. Saya menyarankan Pak, ya, agar supaya Pak dibina, Bapak berikan peluang dan Bapak terjun langsung ke lapangan. Tanya keluhan mereka apa dan apa kendala mereka dan apa yang pemerintah harus bantu, Pak. Karena ini adalah
mereka punya hak untuk berbicara, Pak. Agar supaya tidak timbul unjuk rasa dan pembusukan terhadap pemerintah. Karena cuma karena umum. Karena Bapak kan tidak tahu, Pak Wali Kota tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, tidak paham. Apakah juga Kasat Pol PP tahu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya sebelum kita keluar itu dari Kasat Pol PP itu atas perintah Wali Kota sudah ada item-item harus kita bertindak. Kalau begini harus begini, kalau begini harus begini, atau diarahkan mereka begini. Tetapi kalau semena-mena mereka melaksanakan tugas tanpa perintah atau surat tugas, seenaknya aja mereka melakukan hal itu, sehingga mereka melakukan pribadi sudah bawa ke institusi. Nah, Pak Lorenz, terkait dengan ada satu program dari pemerintah pusat, adanya dampak COVID yang begitu luas, nah kemudian ada dana bantuan yang pemerintah siapkan itu berupa PEN, yaitu dikenal dengan program PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pemerintah memberikan bantuan, pemerintah pusat memberikan bantuan agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan untuk menanggulangi persoalan-persoalan ekonomi, baik infrastruktur maupun masyarakat itu sendiri. Nah, Manado sendiri memperoleh 200 miliar, sementara Pemprov Sulut itu 1,2 triliun. Nah, apakah Bapak melihat bahwa bantuan yang mereka terima ini sudah mengena kepada masyarakat atau tidak, atau merasakan bahwa oh iya ada bantuan ini, orang sudah lebih enak? Kira-kira Bapak melihat itu ada tidak sekarang? Tentunya kalau bisa bilang kena atau belum kena itu semua pemerintah yang tahu. Ya. Karena yang menyalurkan itu pemerintah. Ya. Apakah menyalurkan itu melalui kelurahan, kecamatan, baru diteruskan kepada yang bersangkutan? Itu kan pemerintah lebih tahu. Tetapi lebih bagus apabila setiap pemerintah menyalurkan itu harus ada pemberitahuan kepada masyarakat agar supaya pada tanggal sekian, jam sekian, khususnya masyarakat itu yang mengelola itu UMKM, ada program pemerintah yang jelas dan tepat supaya dapat datang ke sini atau melaporkan kepada kepala lingkungan, kelurahan maupun kecamatan supaya dapat disalurkan berdasarkan sesuai prosedur yang ada. Oke, kalau terkait dengan PEN ini, kemudian dana ini, apa perlu tidak Dewan Perwakilan Rakyat itu mengetahui dan kemudian dikonsolidasikan dengan Dewan maupun dengan masyarakat sehingga kemudian proses pertanggungjawaban publik itu terpenuhi? Bagaimana Bapak lihat dana PEN ini supaya lebih efektif? Memang sebenarnya kalau bicara dana PEN itu ya, pemulihan itu sebenarnya mungkin ya semua kan harus melalui DPR Kota Manado ya, kalau provinsi. Tapi bagaimana kalau nanti di lapangan juga antara pemerintah maupun DPR itu tidak saling terbuka atau ada saling tertutup? Apakah bisa? Enggak. Akhirnya ujung-ujung yang menderita rakyat. Dan menjadi cerita. Yang menjadi cerita. Nah, oleh sebab itu yang saya katakan di sini, bagaimana Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan institusi terkait maupun dari kelurahan, kecamatan maupun sampai kepala lingkungan, jangan rugikan masyarakat. Ya, mulai dari pengurusan apapun harus transparan. Jadi contohnya kalau ada proyek pembuatan ini harus tahu tanggal sini. Itu anggaran sekian, apakah itu tender, apakah itu PL dan lain sebagainya harus tahu supaya masyarakat tahu. Oh ini pembangunan ini dibiayai oleh ini. Karena nggak tahu jalan ini biayai oleh apa, ini apa, nggak tahu tiba-tiba. Akhirnya karena tidak ada informasi yang jelas, fungsi kontrol masyarakat menjadi tidak. Timbul opini. Opini dia. Praduga penilaian. Iya. Pasti akan ada praduga. Ada apa ini? Tuduh menuduh sudah mulai ada. Akhirnya saling salah menyalahkan kan? Oh, pemerintah nggak tahu, mungkin pemerintah sudah benar, tapi transparan dari pemerintah itu kurang jelas. Nah, inilah merupakan api atau akar konflik ya. Iya, tentunya akar konflik harus datang dari situ. Ya, sama dalam rumah tangga. Satu membela, satu menuduh. Iya, salam rumah tangga. Kita membina keluarga itu, tugas istri apa, tugas suami apa, tugas anak apa. Ya. Terjadi hal-hal di luar anak saya sudah begini, anak kesalahan apa? Kesalahan itu apa? Orang tua, karena pengawasan orang tua kurang jelas. Ada pengawasan orang tua sudah jelas, tapi anaknya kurang. Tapi bagaimana caranya? Kita harus buat supaya orang tua itu tidak tanggung malu sama dengan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah itu harus transparan terhadap rakyat. Kalau ada dana disalurkan, apalagi kan Pak Jokowi ini beliau kan sangat betul perhatikan untuk masyarakat. Di mana-mana kalau beliau datang, apalagi di NJ kemarin, waduh hebat.
pribadi saya juga terhadap Pak Jokowi itu sangat sukses dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana 1000 kali Pak Jokowi atau Presiden Joko Widodo ini mau menyampaikan atau memerintahkan kepada sampai tingkat desa, kelurahan, kepala lingkungan, tapi sampai di bawah dana ini tidak diperuntukkan untuk sebenarnya yang rusak. Oke, demikian penjelasan terkait dengan adanya fenomena gusur-menggusur terhadap usaha kecil menengah yang sepatutnya tercipta rasa aman, nyaman, dan ketentraman berusaha, serta kemudian adanya transparansi sehingga tidak muncul curiga-curiga yang merupakan akar daripada konflik-konflik lintas sektoral atau di masyarakat secara terbuka. Wah, ada apa? Nah, demikian perbincangan kami, semoga ini juga menjadi perhatian pemerintah. Oke, salam sehat.